Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga semuanya sehat dan masih semangat belajarnya ya. Ketemu lagi dengan Ibu Ika di pelajaran seni budaya kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur dan prinsip seni lukis. Yang pertama adalah unsur visual. Unsur visual berarti yang mengandung materi visual atau bisa kita lihat. Apa saja yang termasuk unsur visual? Yang pertama adalah titik atau poin. Ini adalah unsur yang paling dasar. Jadi dalam unsur visual itu mengandung prinsip komposisi yang terdiri dari kesatuan, keseimbangan, keselarasan, proporsi yang baik dan mempunyai focal point yang menjadi titik pusat perhatian karena dilihat secara visual. Penjelasannya, titik atau poin merupakan penggambaran atau teknik paling mendasar atau elemen paling utama pada seni lukis. Hampir setiap lukisan dimulai dari titik. Ada beberapa lukisan yang menjadikan titik sebagai bahan utama sampai terwujud atau terbentuk sebuah gambar seperti pada teknik pointillis. Yang kedua adalah garis atau line, elemen dasar kedua yang dibentuk dari dua titik yang berjauhan dan diisikan gambar atau diberikan gambar di antaranya. Fungsinya sebagai pembatas antara beberapa jenis atau bentuk gambar. Garis dibagi menjadi dua, yaitu garis alami dan juga garis buatan. Untuk garis yang alami, realita objeknya berbatas, misalnya seperti gunung, pantai, atau langit, dan juga laut. Untuk garis buatan, sengaja dibuat, misalnya kontur wajah atau bentuk bujur sangkar dari sebuah rumah. Unsur berikutnya adalah bidang atau field. Semakin jauh, semakin sulit teknik penggunaannya. Merupakan elemen yang tidak hanya berbentuk dua dimensi dan menggabungkan titik, menggunakan lebih dari dua sisi dan membentuk sebuah ruang yang tidak hidup untuk bidang atau field. Umumnya bidang diidentifikasi sebagai dua sisi yang memiliki sisi lebar dan panjang saja. Dianggap sebagai teknik dasar pelukis yang ingin melukis objek sesuai kenyataan. Berikutnya adalah ruang atau space. Ini elemen tertinggi dari pelukisan secara teknik karena ruang memberikan kesan hidup atau sesuai objek pada lukisan. Sehingga lukisan menggunakan ruang sudah menjadi seni lukis karya menengah. Menggambar berbagai objek, contohnya seperti alam benda timbul, rumah secara 3 dimensi atau 4 dimensi. Unsur visual berikutnya adalah warna atau color. Adanya indera mata dibutuhkan fungsinya, salah satunya dengan mata kita dapat melihat warna, bentuk, dan wujud dari sebuah benda. Warna ini terdiri dari beberapa macam. Ada warna primer yang merupakan warna dasar tanpa campuran seperti merah, biru, putih. Sedangkan warna sekunder itu warna campuran tingkat pertama seperti hijau, jingga, dan ungu. Untuk warna lain seperti warna analogus yang misalnya gradasi antara hijau dan kuning, dan warna komplementer yang dibuat seperti gradasi dengan warna agak jauh dan melingkar, misalnya kuning sampai ungu. Unsur berikutnya adalah gelap terang, yang berhubungan dengan pancaran cahaya. Cahaya itu ada dua, ada cahaya alami berasal dari sumber alami seperti cahaya matahari, bulan, api, dan sebagainya. Yang kedua, cahaya buatan, cahaya yang berasal dari buatan manusia seperti cahaya lampu, blitz, dan juga senter. Untuk unsur non visual, ini sebenarnya lebih kepada pengembangan seorang pelukis. Contohnya ada imajinasi, ini dianggap khayalan dan gambaran yang dibuat oleh pikiran yang bisa saja penggambaran baik yang pernah dilihat atau belum pernah dilihat oleh
si pelukis, imajinasi. Yang kedua adalah pandangan hidup dan pengalaman, berkaitan dengan pandangan hidup si pelukis dan juga pengalaman. Semua tergantung pandangan hidup dan pengalaman pelukis. Unsur non visual. Yang ketiga adalah konsep, merupakan sketsa awal atau peta awal dalam menggambarkan lukisan yang akan ditumpahkan dalam media lukis. Jadi ini cukup penting juga untuk si pelukis. Yang keempat, sikap estetik dan artistik. Ini dianggap paling penting, tidak bisa semua orang bisa merasakannya. Karena seni tentu saja bernilai karena memiliki jiwa ketika sudah menjadi karya. Berikutnya adalah komposisi. Apa itu komposisi? Penyusunan atau pengorganisasian dari unsur-unsur seni rupa. Pengaturan penyusunan unsur seni rupa seperti garis, warna, bidang, ruang, dan juga tekstur supaya dinamis. Yang pertama adalah kesatuan. Apa itu kesatuan atau unity? Penyusunan atau pengorganisasian dari elemen seni sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan organik dan harmoni antara bagian dengan keseluruhan. Yang kedua adalah kontras, menghasilkan vitalitas. Ini muncul karena adanya warna komplementer, gelap terang, garis lengkung, dan juga garis lurus. Objeknya akan membentuk vertikal horizontal, tekstur kasar halus, area rata dan dekorasi, kosong dan padat. Jadi kalau tidak kontras nanti akan timbul kegersangan. Jadi kontras akan dapat menghasilkan perubahan dan perbedaan dari garis, warna, bidang yang lainnya sehingga karya tidak terkesan monoton. Komposisi berikutnya adalah irama, yaitu perubahan bunyi, warna, gerak, dan bentuk tertentu secara teratur yang terjadi. Jadi dalam seni rupa, irama itu berupa pengulangan yang teratur. Adanya perbedaan ukuran, bentuk, dan perbedaan tebal tipis garis. Klimak atau dominasi menonjolkan inti atau puncak seni. Maksudnya sebagai pusat perhatian disebut dominasi yang merupakan fokus dari susunan suatu pusat perhatian di sekitar elemen lain. Komposisi berikutnya adalah keseimbangan atau balance, seimbang atau tidak berat sebelah. Maksudnya suatu perasaan akan adanya sejajar, stabil, tenang dari kekuatan suatu susunan. Keseimbangan dapat bersifat simetris maupun asimetris. Dalam seni rupa, berat yang dimaksud pada berat visual daripada berat arti fisik. Keseimbangan merupakan kepekaan perasaan terhadap suatu unsur dalam seni lukis yang memberi kesan stabil dalam suatu susunan, baik yang bersifat simetris atau formal maupun asimetris atau informal. Jadi keseimbangannya ini memberikan gerakan dinamis pada wujud karya. Berikutnya adalah harmoni atau keserasian, adalah timbul karena adanya kesamaan, kesesuaian. Dibuat dengan cara menata unsur yang mungkin sama, sesuai, dan tidak ada yang berbeda secara mencolok. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai unsur dan komposisi seni lukis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.